Olahraga udah, mandi udah, sarapan udah. Oh iya, kita harus ibadah. Halo adik-adik, shalom. Wah, kakak semangat sekali nih ketemu adik-adik lagi. Adik-adik di rumah semuanya pasti semangat kan ketemu kalian lagi. Hari ini kita mau beribadah online. Semuanya sudah siap? Bagus, semuanya sudah siap. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu. Semuanya duduk yang manis. Siapkan hati, siapkan pikirannya biar fokus hanya kepada ibadah dan kepada Tuhan. Oke adik-adik? Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Biar apa yang kami nyanyikan, biar semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus,
adik-adik sudah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, minggu lalu Kak Putri ada memberikan tugas, yaitu ayat hafalan. Semuanya sudah hafal? Ayo kita bacakan sama-sama dari Yakobus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Jadi, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hebat, adik-adik semua hebat. Sudah hafal ya ayat hafalannya? Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan, mau bernyanyi buat Tuhan, mau menari buat Tuhan. Semuanya siap-siap dan bangkit berdiri ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Oke, persembahannya bisa dikumpulkan, terus dikasih ke mama papanya untuk dimasukkan ke dalam amplop. Nanti uangnya bisa ditransfer ke rekening gereja atau bisa dibawa pada saat nanti kita bertemu lagi di gereja. Oke adik-adik? Sekarang kita mau berdoa buat persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat persembahan kami, biar Tuhan yang memberkati persembahan ini, biar persembahan kami bisa memuliakan nama Tuhan, bisa menjadi berkat buat gereja kami, bisa menjadi berkat buat pelayanan dimanapun gereja kami lakukan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
mandi, ya kan? Udah pada sarapan. Dan tadi sudah memuji Tuhan ya. Sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, kita semua sebelum dengar firman, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih kemurahan-Mu pada kami. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua. Berkati adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang taat Tuhan. Dan juga Kak Ika yang membaca firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Ika mau cerita tentang hakim. Ya, hakim-hakim bangsa Israel. Ya, hakim yang pertama kita mau bahas tentang hakim Otniel. Hakim itu apa sih Kak Ika? Ya, seorang hakim adalah orang yang bekerja mengadili, jadi menciptakan keadilan, menciptakan dan menegakkan kebenaran. Contoh, misalnya ada seseorang ketahuan mencuri dan dia tertangkap, dilaporkan ke polisi lalu ditangkap. Nah, dia harus masuk ke pengadilan. Di pengadilan dia bertemu dengan Pak Hakim. Pak Hakim ini yang akan menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Pak Hakim juga yang menentukan hukumannya. Contoh nih, Pak Hakim bilang, ya Bapak ketahuan mencuri. Nah, mencuri itu melanggar hukum. Hukumannya adalah sekian bulan. Itu tugas Pak Hakim. Jadi, menegakkan kebenaran dan keadilan. Demikian juga dengan hakim Otniel yang akan kita baca hari ini. Jadi ceritanya begini adik-adik. Pada zaman bangsa Israel sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka hidup di tanah mereka masing-masing. Ya. Tetapi suatu ketika lama-lama mereka tidak menyembah Allah lagi. Mereka menyembah kepada Baal, menyembah kepada dewa Asyera. Dan itu membuat Allah marah. Allah tidak suka kalau bangsa Israel tidak kembali menyembah kepada Allah. Sehingga pada waktu itu Allah mengizinkan bangsa Israel diserang oleh seorang raja Aram dari Mesopotamia. Bangsa Aram ini dipimpin oleh raja yang bernama Kusyan Rishtyakim. Ya, namanya susah ya. Ya, namanya adalah Kusyan Rishtyakim. Sekali lagi ya. Kusyan Rishtyakim. Nah, itu nama rajanya. Nah, raja itu akhirnya bisa menang melawan bangsa Israel dan menindas bangsa Israel selama 8 tahun. Wah, lama ya. Bangsa Israel merasa tertindas, bangsa Israel merasa kesusahan gitu, kesukaran hidup mereka karena penindasan dari raja ini. Barulah saat itu bangsa Israel berseru-seru kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, Tuhan tolong supaya kami dilepaskan dari raja yang jahat ini. Tuhan tolong kami. Nah, Allah baik, Allah mendengar doa bangsa Israel. Akhirnya Allah mengangkat seorang pemimpin dari kelompok bangsa Israel ini yang bernama Otniel. Ya, karena Otniel adalah orang yang pemberani. Dia yakin bahwa Allah mengasihi bangsa Israel dan pasti Allah akan memimpin bangsa Israel keluar dari penindasan Raja Aram ini. Nah, akhirnya Tuhan memimpin Otniel, memberkati Otniel, memberkati dengan kemampuan
untuk memimpin bangsa Israel. Dan dia juga menang. Allah membuat Otniel menang melawan Raja Aram, si Raja Kisyataim. Dia menang. Nah, Otniel berhasil memimpin bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Ya. Oh ya, Otniel ini siapa ya? Ya, Otniel adalah anak dari adiknya Kaleb. Adik-adik masih ingat Kaleb? Oh, Kaleb itu temannya Yosua ya, yang pada waktu itu diperintahkan oleh Musa untuk mengintai. Tuh, mengintai apa? Itu loh, tanah perjanjian. Allah waktu itu kan mau membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah, Musa suruh tuh semua ya, ada 12 orang sebenarnya, untuk melihat kondisi tanah bangsa Israel pada waktu itu, kondisi tanah perjanjiannya udah aman belum gitu ya. Tapi yang kembali dengan kabar baik cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, jadi Kaleb ini adalah kakaknya Pak Kenas ya. Kenas itu ayahnya Otniel begitu. Jadi Kaleb tuh punya anak namanya Aksa, dan Otniel menikah dengan anaknya Kaleb. Jadi menikah dengan anak pamannya ya, yaitu Aksa, nama istrinya Kaleb. Adik-adik pokoknya dengerin cerita Kak Ika, karena ada pertanyaan-pertanyaan nanti, dan itu ada hadiahnya ya. Jadi dengerin baik-baik, kita ulang ya. Jadi tadi Otniel itu anaknya dari Pak Kenas. Kenas adalah adik dari Kaleb. Lalu si Otniel menikah dengan Aksa, yaitu anak dari Kaleb. Demikianlah Otniel berhasil memimpin bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Lalu setelah itu dia meninggal dunia. Ya, Otniel adalah seorang hakim yang luar biasa. Selain dia menegakkan kebenaran, dia juga memimpin untuk berperang. Ya, itulah kehebatan dari Otniel. Dia punya karakter positif, yaitu dia pemberani, dan dia percaya beriman kepada Allah. Dan akhirnya Allah memilih Otniel ini untuk menjadi hakim bangsa Israel dan menang melawan Raja Aram. Adik-adik, kita harus bisa meniru seperti Otniel ini ya. Meniru kebaikannya, meniru keberaniannya, meniru bahwa sebagai seorang yang masih muda, dia mau berdiri untuk bangsanya, dia mau untuk berjuang bagi bangsanya. Adik-adik juga harus mau berjuang bagi bangsa Indonesia. Bangsa kita kan bangsa Indonesia. Kita walaupun masih kecil, kita bisa berdiri bagi bangsa ini. Gimana caranya Kak Ika? Dengan berdoa, ya. Berdoa di hadapan Tuhan, membela bangsa ini, minta ampun untuk bangsa ini, minta Tuhan menganugerahkan kasih bagi bangsa ini. Kan adik-adik bisa berdoa, ya, setiap malam bersama papa mama, berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, ya. Jadi sama seperti Otniel, mau berjuang membela bangsanya selama dia masih muda. Adik-adik juga harus mau ya, bela bangsa kita, bela Indonesia, cinta Indonesia. Demikian cerita dari Kak Ika siang hari ini. Semoga kita semua bisa melakukan firman Tuhan ya adik-adik, dan menjadi anak-anak yang taat. Itu doa Kak Ika. 3 pertanyaan
Nah, kita sudah tiba pada 3 pertanyaan berhadiah hari ini. Oke, nanti kalau sudah bisa jawab, minta papa dan mama bantu kirim WA ke grup orang tua ya. Ada nomornya di WA masing-masing. Oke, pertanyaannya dengar baik. 1. Dari bangsa manakah yang menyerang bangsa Israel dari cerita Otniel tadi? Oke, sudah? Ya. Yang kedua, siapa nama istri dari Otniel? Yang ketiga, apa 2 sifat yang baik dari Otniel yang bisa kita tiru? Sudah ya? Oke, ditunggu jawabannya adik-adik. Kisah Otniel tadi bisa kita baca lagi di rumah dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 7 sampai 11. Kak Ika, cukup sampai di sini ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.